wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul Islam, rahimani Allah wa iyyakum. Saudara musliman sahaja, pendengar radio dan pemirsa di Roja dimanapun Anda berada mendengarkan, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan kasih yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan Rabu pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat kurang satu apapun kita dapat bertemu kembali guna mengikuti pelajaran yang insya Allah saat lagi akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Sih Hafidhahullah Ta'ala langsung dari kediaman beliau. Dan kali ini insya Allah Ustaz akan membawakan dari pembahasan kitab sifat puasa Nabi. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini nanti, kami berikan waktu serta kesempatan untuk bertanya langsung via telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baiklah, langsung saja kita menyimak bimbingan dan pelajaran yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkuran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 19 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita membaca sifatu saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullahu taala dan Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin.
Ahibati hafizakumullahu taala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita ingin membaca kitab yang penting karena akan menghadapi Ramadan yang insyaallah ta'ala kita hadapi setelah 1 bulan setengah lagi. Dan karena ini adalah membaca kitab dan jumlah halamannya sekitar 138 tepatnya, ya, atau lebih tepatnya lagi 113 lah begitu, 113 atau lebih tepatnya lagi yaitu sekitar 100-an halaman, ya, 100-an halaman. Maka otomatis kita akan membahas kitab ini setiap Rabunya sampai kita masuk ke dalam Ramadan, Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1442 Hijriah. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kita ingin membaca dulu muqaddimah yang disebutkan oleh dua penulis ini. Jadi penulis kitab ini dua Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, hafizahumallahu wa rahimahumullahu ta'ala. Kita ingin membaca muqaddimahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita memohon maghfirah darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari dosa-dosa perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah semata, tiada sekutu apapun untuknya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab untuk memenggal ucapan sebelumnya dan memulai ucapan yang baru. Faya ayyuhal akh, jama'anallahu wa iyyaka ala mahabbatihi wattiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudara muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas pengikutan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa dari kedua syekh penulis kitab ini, dan ini menunjukkan bahwa mereka sangat menyayangi para kaum muslimin. Sayatabayyanu lana ma lis-shaumi minal manzilati wal makanati fil Islam. Akan jelas untuk kita apa yang dimiliki oleh puasa berupa kedudukan
dan juga keutamaan di dalam agama Islam. Wa ma liman sama ibtigha'a wajhillah minal ajri wal fadli wal ikram. Dan apa yang akan didapatkan bagi siapa yang berpuasa karena mencari wajah Allah dari pahala, karunia dan kemuliaan. Wa anna dzalika yakhtalifu ziyadatan wa nuqsan bi nisbati qurbihi aw bu'dihi min sunnatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahwa hal tersebut berbeda baik dari sisi penambahan dan pengurangan jika dilihat dari sisi kedekatan atau kejauhan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksudkan oleh Syekh di sini adalah bahwa di dalam kitab ini akan dijelaskan kedudukan puasa dalam agama Islam, dan juga akan dijelaskan pahala, karunia, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pahala, karunia dan kemuliaan tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedekatan dan kejauhannya dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini beliau ingin mengingatkan kepada kita, berpuasalah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, kama asyara ila dzalika sayyidu waladi Adam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Sebagaimana yang sudah diisyaratkan akan hal itu oleh pemimpin anak keturunan Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa ia tidak mendapatkan dari puasanya melainkan lapar dan haus. Jadi banyak orang yang berpuasa dari kaum muslimin, tetapi ternyata puasanya tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus saja. Tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, penulis mengatakan, lidzalika la budda min ma'rifati sifati shaumin nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah harus mengenal sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fihi wajibatun wa adabun wa ad'iyatun thumma tatbiqu dzalika tatbiqan 'amaliyan. Dan apa saja yang ada di dalam perbuatan tersebut min wajibatin, berupa kewajiban-kewajiban, wa adabin dan adab-adab, wa ad'iyatin dan doa-doa, thumma tatbiqi dzalika tatbiqan 'amaliyan. Kemudian menerapkan hal itu secara perbuatan saat berpuasa. Maka di dalam buku ini nanti akan mempelajari tentang kewajiban-kewajiban berpuasa, adab-adab berpuasa, doa-doa saat berpuasa, terutama puasa Ramadan. Walamma kanat ma'rifatu dzalika ala wajhi tafsil muta'azziratan ala aktsarin nas, ra'ayna an nad'a kitaban ma amkana li jami'i ma yata'allaqu bi sifati shaumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Dan ketika mengenal akan hal itu, yaitu tentang puasa, kewajiban-kewajibannya, adab-adabnya dan doa-doanya secara rinci, sulit atas kebanyakan manusia, maka kami berpendapat untuk
letakkan sebuah kitab yang dimungkinkan mencakup seluruh apa yang berkaitan dengan puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Ramadan. Li jami'il muslimin al-mu'minin alladzina la yuqaddimuna baina yadayillahi wa rasulih. Kitab ini untuk seluruh kaum muslimin, orang-orang beriman yang tidak mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Maksudnya benar-benar beribadah, ingin sesuai yang ditunjuki oleh syariat baik dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, walaqad nadharna fi ayatis saum wa ahadithihi as-sihah fawajadna anna as-sauma naw'an, saumul fardhah wa saumut tatawwu'. Dan setelah kita memperhatikan dalam ayat-ayat puasa dan hadis-hadis tentang puasa yang sahih, maka akhirnya kita dapati bahwa puasa ada dua macam. Yang pertama, puasa wajib. Yang kedua, puasa sunnah. Jadi di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya ada namanya puasa wajib, ada namanya puasa sunnah. Apa bedanya? Puasa wajib adalah puasa yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Adapun puasa sunnah adalah puasa yang disyariatkan oleh syariat Islam, tetapi tidak diperintahkan dengan keras, hanya sebatas anjuran. Tidak diancam siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Kemudian penulis mengatakan, fasta'anna billahi wa katabna fi shaumil fardhah. Maka kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, dan kita menulis karena kita ini kan dua orang ya, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah dan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kita menulis tentang puasa wajib. Nah, jadi beliau nanti tidak membicarakan tentang puasa sunnah. Li'anna al-muslima lan yataqarraba ila Allahi bi afdala mimma aftaradahu alaihi kama jaa fil haditsil wari alladhi akhrajahu al-Bukhari. Hal ini disebabkan karena seorang muslim tidak akan pernah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang paling utama, yaitu amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya, sebagaimana di dalam hadis tentang wali yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadisnya yaitu yang berbunyi wala yataqarrabu ilayya bi syai'in wala yataqarrabu 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Itulah sebabnya beliau di dalam buku beliau ini lebih dalam mengajarkan kepada kita tentang puasa wajib. Walaqad istawhayna tartibal kitabi wa tabwiba bihi minal marahil allati marrat biha faridatus shaum thumma minal waqi'il amali lis-shaum. Dan kita sudah menertibkan buku ini dan juga meletakkan bab-babnya sesuai dengan periode-periode yang diwajibkan puasa atau yang berkaitan dengan puasa wajib. Kemudian dari kejadian secara amaliyah untuk puasa tersebut. Kemudian penulis mengatakan, fama wajadtum fihi min shawabin wa khairin faminallahi ta'ala. Apa saja yang kalian dapati di dalam kitab ini dari kebenaran, kebaikan, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada sikap seorang muslim menyandarkan segala macam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kebaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wajadtum fihi khata'an faminna wa minasyaitan. Dan apa saja yang kalian dapati di dalam kitab ini
kesalahan, maka itu dari kami dan dari syaitan. Wa nahnu nabra'u ilallahi minhu fi hayatina wa mamatina. Dan kami berlepas diri kepada Allah dari kesalahan tersebut di dalam kehidupan kami atau dalam kematian kami. Wa nas'alullaha at-taufiq was-sadad fil qawli wal 'amali innahu sami'un mujib. Dan kita memohon kepada Allah taufiq, yaitu petunjuk untuk kebenaran dan kebenaran di dalam ucapan dan perbuatan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan doa. Wa katabahu talibal ilm Salim Al-Hilali, Ali Hasan Ali Abdul Hamid, ditulis oleh dua penuntut ilmu syar'i, Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah, fadilatul Syekh Al-Allam Al-Muhaddits Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, 25 Ramadan 1403 Hijriah. Berarti sekitar 39 tahun yang lalu lah ya, sekitar 39 tahun yang lalu. Karena kita sekarang 1442 Hijriah. Baik. Kemudian langsung kita masuk kepada bab yang pertama. Bab yang pertama yang dibawakan oleh penulis yaitu Fadailus Shaum atau Fadailus Shiyam, keutamaan-keutamaan puasa. Ya, keutamaan-keutamaan puasa. Taib. Penulis mengatakan ja'at ayatun bayyinatun muhkamatun fi kitabillahil hamid fi kitabillahil majid. Telah terdapat ayat-ayat yang jelas, yang tegas di dalam Al-Quran Al-Majid yang agung. Tahuddu ala shaumi taqarruban ilallahi azza wa jal, yang memerintahkan untuk berpuasa sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubayyinu fadailahu, dan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan puasa tersebut. Kemudian penulis membawakan ayat surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Di sini penggarisan inti pendalilannya. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang yang berpuasa salah satu sifat yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Kalau kita perhatikan sebab turunnya ayat ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya Ummu Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, Ummu Salamah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin radhiyallahu anha, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma lana la nuzkaru fil Qur'an kama yuzkaru rijal." Wahai Rasulullah, kenapa kita tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana kita
sebagaimana para lelaki disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu mendapatkan wahyu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, laki-laki perempuan muslim, laki-laki perempuan mukmin, laki-laki perempuan yang selalu dalam ketaatan, laki-laki perempuan yang selalu berkata jujur, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki perempuan yang sedekah, laki-laki perempuan yang berpuasa, laki-laki perempuan yang menjaga kehormatan, laki-laki perempuan yang berzikir. Nah, jadi sebab turunnya ayat ini adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau juga ingin mendapatkan pahala sebagaimana para lelaki mendapatkan pahala. Beliau juga ingin mendapatkan pahala sebagaimana para lelaki mendapatkan pahala. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Dan ayat ini juga sedikit menyimpang dari puasa. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Islam mengenal namanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa bidang. Di antaranya adalah dalam amal dan mendapatkan pahala dari amal tersebut, dan dalam maksiat dan mendapatkan siksa dari maksiat tersebut jika tidak bertobat. Ini setara antara laki-laki dan perempuan. Jadi bohong kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Islam tidak mengenal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Maka kita katakan Islam mengenal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam konteks-konteks tertentu. Ini keutamaan yang pertama, bahwa berpuasa baik laki-laki dan perempuan dijanjikan dan telah disediakan oleh Allah pahala, ampunan dan ganjaran yang besar. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis yaitu surah Al-Baqarah ayat 184. Penulis mengatakan wa qauluhu jalla sya'nuhu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yaitu yang artinya dan kalian berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ini juga ayat menunjukkan keutamaan berpuasa, yaitu disebutkan oleh Allah lebih baik bagi kalian yang berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 184. Kemudian penulis mengatakan waqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tsabiti minas sunnati anna shauma hisnun minasyahawat. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahwa puasa penjaga benteng yang kuat dari syahwat yang diharamkan. Ya, wa minan nari junnah, dan puasa sebagai benteng dari api neraka atau tameng dari api neraka. Wa anna Allah tabaraka ismuhu khassahu bibabin min abwabil jannah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mulia namanya telah mengkhususkan puasa dengan satu pintu dari pintu-pintu surga. Artinya orang yang ahli puasa akan memasuki pintu tersebut di hari kiamat. Pintu khusus puasa bagi orang yang ahli puasa ketika dia masuk ke dalam surga kelak. Wa annahu yufattimul anfasa an syahawatiha, dan bahwasanya puasa memutuskan nafsu-nafsu dari syahwatnya, wa yahbisuha an ma'lufatiha, dan menahan dari hal-hal kebiasaannya, fatusbihu mutmainnatan, maka akhirnya nafsu atau jiwa tersebut menjadi tenang. Wa hadzal ajrul wafir wal fadlu tsarrul kabir tufassiluhu al ahaditsus sahihah al atiyah ahsana tafsil. Dan pahala yang besar ini, karunia yang agung ini dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis yang atau oleh hadis-hadis yang sahih yang akan disebutkan dengan perincian yang sangat bagus. Wa tubayyinu atamma bayan, dan dengan penjelasan yang sangat sempurna. Hadis yang pertama, as-saumu junnah,
Puasa adalah tameng penghalang. Penghalang dari apa? Dari syahwat yang diharamkan, ya, dari neraka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtadda alaihi syahwatun nikah wa lam yastati'iz zawaja bis-shiyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan barang siapa yang telah kuat atasnya syahwatnya untuk menikah dan tidak sanggup untuk menikah, hendaknya dia berpuasa. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya puasa menjaga dari syahwat yang diharamkan dan menjaga syahwat tersebut tetap terkontrol sehingga tidak melakukan dosa dengan syahwat tersebut. Wa ja'alahu wija'an li hadhihi syahwah, dan Allah telah menjadikan puasa sebagai wija, yaitu pengebiri atas syahwat tersebut. Pengebiri atas syahwat tersebut. Li'annahu yahbisu quwal a'dha, karena dia menahan kekuatan anggota-anggota tubuh anistirsaliha, untuk melancarkannya. Wa yusakkinu kulla udwin minha, dan menenangkan setiap anggota tubuh darinya. Wa kulla quwwatin jimahiha wa yuljimuha bilijamihi, dan setiap kekuatan anjimahiha wa yuljimuha bilijamihi, dan mengekang setiap kekuatan dari untuk mengeluarkannya dan mengekangnya dengan tali kekangan, yaitu puasa tersebut mengekang syahwat tersebut. Kemudian ahibati hafizakumullah, faqad thabata anna lahu ta'thiran ajiban ala hifdzil jawarihidh dhahirati wal quwal batinah. Maka sungguh telah terbukti bahwa lahu ta'tsiran, bahwasanya berpuasa memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk menjaga anggota-anggota lahiriah dan kekuatan-kekuatan batiniyah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian penulis mengatakan walihadza kullihi qala sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara asy-syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk al-ba'ah. Al-ba'ah artinya adalah menikah, maka hendaklah ia al-ba'ah artinya adalah menahan al-ba'ah artinya adalah menafkahi lahir dan batin, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya al-ba'ah karena sesungguhnya menikah menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa untuknya sebagai benteng, yaitu pengebiri syahwatnya, sehingga tidak diletakkan dalam yang haram. Nah, taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah
illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Yang artinya tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari fi sabilillah di jalan Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dengan puasa tersebut wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya puasa membuat seseorang akhirnya jauh dari api neraka. Membuat seseorang akhirnya jauh dari api neraka. Dan jauhnya tersebut selama perjalanan 70 tahun. Entah perjalanan itu dengan terbangnya burung atau naik onta atau berjalan kaki, yang jelas semuanya jauh kalau 70 tahun perjalanan. Ini dalil yang kedua dari hadis Rasulullah SAW yang dibawakan oleh penulis, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian dalil yang ketiga, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa itu benteng atau tameng. Seorang hamba menahan dirinya dari api neraka, membentengi dirinya dari api neraka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian dari sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu dan juga Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, man shama yawman fi sabilillah ja'alahu Allahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas samai wal ard. Barang siapa yang berpuasa suatu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan antara dia dengan api neraka sebuah parit sebagaimana antara langit dan bumi. Ini juga hadis menunjukkan bagaimana puasa pahalanya adalah menjauhkan dari api neraka, membentengi seseorang dari api neraka. Kemudian penulis mengatakan, wa qad dhahaba ba'du ahli al-'ilm ila anna al-ahadits al-anifata ja'at fi tibyani fadli as-siyami fil jihad wal qitali fi sabilillah. Wadh-dhahiru anna kulla as-sawmi idza kana khalisan liwajhillah wifqa ma bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa fi sabilillah. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa hadis-hadis yang tadi disebutkan adalah dalam rangka penjelasan keutamaan berpuasa saat berjihad di jalan Allah, saat berperang di jalan Allah. Dan pendapat yang jelas bahwa setiap puasa jika ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud penulis di sini adalah hadis-hadis yang berapa tadi kita sebutkan, ada 1, 2, 3, 4 hadis kita sebutkan tadi. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah keutamaan bagi siapa yang berpuasa saat dia berperang di jalan Allah. Maka kita katakan tidak, sebagaimana dikuatkan oleh penulis bahwa hadis tersebut umum, ya, semua yang berpuasa maka dia disebut sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya puasanya ikhlas hanya karena Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu adalah keutamaan puasa yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Ya, keutamaan puasa yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Kemudian keutamaan puasa yang kedua, as-shaumu yudkhilul jannah. Puasa memasukkan ke dalam surga. Penulis mengatakan, alimta ayyuhal abdut ta'i' waffaqakallahu li ta'atih. Engkau sudah mengetahui wahai hamba yang taat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk
agar engkau selalu taat kepadanya. Wa ayyadaka bi ruhin min, dan memberikan kekuatan kepadamu dengan ruh darinya. Anna as-sauma yuba'idu sahibahu minan nar, bahwa puasa menjauhkan pelakunya dari neraka. Fahuwa idzan yudnihi min hubuhati al-jannah, maka dia kalau begitu dia mendekatkan, yaitu puasa mendekatkan dari surga, ya, mendekatkan ke dalam surga. Kalau seandainya puasa menjauhkan dari neraka, maka otomatis mendekatkan ke dalam surga. Bismillah. Kemudian penulis membawakan dalil-dalil. Dalil yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim, dan hadisnya sahih. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin udkhilu bihi al-jannah qala alayka bis-shaum fa inna la mithla lahu. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tunjuki aku sebuah amalan yang memasukkanku dengannya ke dalam surga. Yang memasukkanku dengannya ke dalam surga, yang aku masuk dengannya ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya engkau berpuasa. Tidak ada pahala yang semisal dengan puasa, saking besarnya. Ini hadis maksudnya adalah puasa salah satu penyebab yang menyebabkan seseorang dengan rahmat Allah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keutamaan yang kedua yang menunjukkan tentang keutamaan puasa. Baik, keutamaan yang ketiga, keempat dan kelima. Penulis mengatakan yuwaffas saimuna ujurahum bighairi hisab. Lis-saimi farhatan khulufu famis saimi atyabu indallah min rihil misk. Yang artinya orang-orang yang berpuasa diberikan secara sempurna pahala-pahala mereka tanpa batas. Ini keutamaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh puasa. Makanya kita tuh semangat saat mau masuk bulan Ramadan. Bahkan kita sekarang baru pertengahan Rajab sudah memulai membicarakan Ramadan, karena memang pahalanya besar. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa memiliki dua keutamaan. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Ya, nanti kita akan bahas kebahagiaan apa yang dimaksud. Yang kelima, baunya mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah dibandingkan, atau lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Baunya mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Nah, ini nomor 3, 4, 5. Ya, pahala yang berpuasa diberikan di hari kiamat tanpa batas. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Bahagia saat berbuka, dan yang kedua, bahagia saat di akhirat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Taib. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, dalil yang menunjukkan akan hal ini seluruhnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam akan ia dapatkan pahalanya kecuali puasa.
fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjarkan pahala puasa tersebut. Maksud dari hadis ini adalah anak Adam, kita semua, ketika kita beramal, maka ukuran pahala dari amalan kita sudah diketahui. Seperti baca Quran, orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala dari baca Al-Quran tersebut. Satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Kemudian orang yang bersedekah, satu sedekahnya diganjar 10. Kemudian dilipatkan menjadi diganjar dengan 7, dilipatkan menjadi 100, dilipatkan ya beratus-ratus. Artinya setiap amalan anak Adam ada pahala yang sudah ditentukan, kecuali puasa. Puasa Allah mengatakan puasa itu milikku karena keagungan ibadah puasa, dan aku yang akan mengganjar pahala puasa tersebut. Ini menunjukkan bahwa pahala puasa tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena di dalam puasa orang yang berpuasa itu dia orang yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa itu adalah orang yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bahwa as-siyam la yaktubuhu malaikatul hafazah. Puasa tidak ditulis oleh para malaikat yang menjaga di sebelah kanan sebelah kiri, karena tidak ada yang tahu dari amalan orang yang berpuasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa tersebut adalah bentuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wasiyamu junnah, puasa itu benteng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Dan jika pada hari puasa salah seorang dari kalian, maka janganlah ia berbuat rafath. Rafath artinya adalah jima' atau seluruh yang menunjukkan kepada syahwat kepada perempuan. Artinya berkata-kata kotor, keji, porno. Orang yang berpuasa pada hari puasanya dia tidak berkata-kata itu, tidak juga berbuat jima' dan syahwat-syahwat saat berpuasa. Ya. Wala yaskhab, dan tidak mengangkat suara, bertengkar sambil mengangkat suara. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, falyaqul inni mru'un shaim, maka hendaklah dia mengatakan aku orang yang berpuasa. Aku orang yang sedang berpuasa. Nah, di sini ada penjelasan dari para ulama rahimahumullah. Di dalam catatan kaki disebutkan bi kalamin masmu' liyan jaziras syatimul wal muqatil. Ketika ada orang mengajak bertengkar, ya, maka dia mengatakan saya seorang yang sedang berpuasa. Kata Syekh di dalam catatan kakinya, ini diucapkan dengan ucapan yang didengar agar yang mencaci, yang mengajak bertengkar terdiam ataupun diperingatkan akan hal ini. Ini pendapat yang pertama, yaitu mengucapkan dengan suara yang keras agar lawan bertengkar tersebut takut, kemudian lawan bertengkar tersebut akhirnya diam dan tidak melanjutkan ingin bertengkar lagi. Wa qila fi nafsihi liyamna'aha minal musyatamah wal muqatalah, yang artinya ada yang mengatakan bahwa orang yang diajak bertengkar, yang diajak saling umpat mengumpat, maka dia mengucapkan itu dalam dirinya
agar ucapan tersebut menahan dirinya dari saling celak-mencela, saling berkelahi. Wal awwalu arjahu wa awdah, kata Syekh, pendapat yang pertama itu lebih kuat dan lebih jelas. Li'annal qaulal mutlaqa la yakunu illa bil lisan, karena yang namanya ucapan secara mutlak itu tidak terjadi kecuali dengan lisan. Sedangkan di dalam hadis seperti itu. Ya, sedangkan di dalam hadis seperti itu disebutkan bahwa hendaklah ia mengucapkan saya seorang yang sedang berpuasa. Wa amma ma fi nafs fa muqayyad ka qoulihi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu anhu Abu Hurairah, innallaha tajawaza li ummati ma hadathat bihi anfusaha ma lam tatakallam bih aw ta'mal bih. Adapun kalau seandainya itu maksudnya adalah ucapan di dalam hati, maka dia terbatas sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa yang terbesit di dalam dirinya selama ia belum berbicara atau belum mengamalkannya. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Jadi yang benar adalah ketika ada orang yang mengucapkan atau mengajak bertengkar saat kita sedang berpuasa, maka ucapkanlah inni mru'un shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, kemudian penulis menyebutkan hadis lanjutannya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis saimi atyabu indallah min rihil misk. Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, sungguh khaluf, bau la khulufu, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Kemudian lanjutan hadisnya, dan orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan yang ia sangat berbahagia dengannya. Idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Jika dia berbuka puasa, dia senang karena akhirnya bisa makan, bisa minum. Dan jika dia bertemu dengan Tuhannya, yaitu saat hari kiamat, maka dia bergembira, senang dengan pahala puasa yang dia dapatkan. Wa fi riwayatin lil Bukhari yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli wa syahwatahu min ajli. Dan di dalam riwayat Bukhari, kenapa puasa tersebut memiliki keutamaan yang sangat tinggi? Puasa adalah milik Allah, Allah yang akan mengganjarnya, dan kita tahu Allah Maha Pemurah, Allah Maha luas rahmatnya. Ketika Allah menjanjikan Allah yang akan mengganjarnya, maka pahalanya tanpa batas. Salah satu sebabnya adalah karena ikhlas. Disebutkan dalam riwayat Bukhari ini, karena ia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karenaku. Ya, meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karenaku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, puasa itu milikku, kata Allah, aku yang akan mengganjarnya. Dan setiap satu amal baik dilipatkan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa fi riwayatin li muslimin kullu amal ibni adam yudha'af al hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhif. Qala Allah Ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli wa lis-sa'imi farhatun 'inda fitri farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khalufu fa mis-sa'imi 'inda Allah atyabu min rihil misk. Dan di dalam riwayat Muslim ada tambahan, setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya. Pelipatannya sudah ada hitungannya. Satu amal baik akan dilipatkan menjadi 10 pahala. Kemudian dilipatkan lagi menjadi 700 kali lipat. Nah, ini termasuk daripada keutamaan berpuasa. Nah, lanjutnya setelahnya sama dengan yang tadi, hadis-hadis yang sebelumnya. Nah, itulah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa puasa keutamaannya yang ketiga adalah pahala puasa tanpa batas. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan,
dan yang kelima yaitu bau mulut, khulufu famis shaim. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misk. Nah, kita lanjut yang keenam. Keutamaan dari puasa, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani li sahibihima. Puasa dan bacaan Al-Qur'an akan memberikan syafaat untuk pelakunya. Orang yang berpuasa akan diberikan syafaat oleh puasanya. Orang yang ahli baca Al-Qur'an akan diberikan syafaat oleh bacaan Al-Qur'annya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keutamaan puasa itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang berpuasanya. Apa maksudnya memberikan syafaat? Yaitu nanti di hari kiamat orang yang berpuasa tersebut akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Orang yang berpuasa tersebut akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Lihat hadisnya, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan bacaan Al-Qur'an akan kedua-duanya memberi syafaat untuk seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah fashaffi'ni fihi. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku larang ia untuk makan dan syahwat, maka ampunilah ia. Jadi syafaat itu maksudnya adalah puasa datang kepada Allah agar orang yang berpuasa diampuni dosanya. Itu namanya syafaat puasa. Syafaat Quran bagaimana? Bacaan Al-Qur'annya akan datang kepada Allah, maka meminta ampunan untuk orang yang membacanya. Nah, itu yang keenam, ya, itu yang keenam dari keutamaan berpuasa. Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yanfaridu bihi as-siyam min fadaila anna Allah ja'alahu min kaffarati hilaqir ra's fil ihram li'udhrin min maradin aw adhan fi ra's aw adamil qudrah 'ala al-huda wa qatlil mu'ahad khata'an wa hinthul yamin wa qatdus sayd fil ihram wa dhihar tajidu dhalika mubayyinan fil ayatil atiyah. Yang artinya puasa keutamaannya juga adalah bisa menjadi kafarat, penebus atas kesalahan. Penulis mengatakan termasuk dari keutamaan puasa secara kesendirian, artinya tidak diikuti oleh amal ibadah lainnya, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa tersebut sebagai kafarat, penebus atas memotong rambut saat berihram, baik karena ada uzur atau sakit atau gangguan di kepalanya, atau tidak sanggup atas membayar hewan hadi, maka dia berpuasa, atau karena membunuh orang yang dalam perjanjian aman karena kekeliruan, tidak sengaja, atau juga puasa bisa membayar kafarat orang yang melanggar sumpah, atau bisa juga puasa digunakan untuk membayar kafarat orang yang berburu binatang buruan saat berihram, atau puasa bisa juga digunakan sebagai kafarat bagi siapa suami yang mengatakan kepada istrinya, engkau adalah seperti punggung ibuku. Ini semua adalah keutamaan-keutamaan puasa yang disebutkan dalam Al-Quran.
yaitu bisa menjadi kafarat untuk beberapa perbuatan. Dan dalil-dalil disebutkan oleh penulis banyak di sini dalil-dalilnya, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 196, kemudian surat An-Nisa ayat 92, kemudian surat Al-Maidah ayat 89, kemudian surat Al-Maidah ayat 95, kemudian surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4. Ya, ayat 3 sampai 4. Itu dalil-dalil bahwasanya puasa bisa menjadi kafarat bagi orang yang menggundur rambutnya saat berihram, baik karena uzur sakit atau karena ada gangguan di kepalanya, atau orang yang tidak sanggup untuk membayar hadyu, hewan hadyu, ya, atau untuk kafarat karena membunuh orang yang dalam perjanjian aman dengan tidak sengaja, atau digunakan untuk kafarat orang yang melanggar sumpahnya, atau digunakan untuk kafarat orang yang berburu saat berihram. Karena orang yang berburu saat berihram dia harus bayar kafarat. Atau bisa dijadikan kafarat saat orang yang suami yang mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Ini semua bisa dibayar dengan puasa sebagai penebusnya. Kemudian penulis mengatakan, wa kadzalika yashtariqu as-siyam was-sadaqatu fi takfiri fitnatir rajuli fi malihi wa ahlihi wa jarihi. Demikian pula bersyarikat puasa dan sedekah dalam menghapuskan dosa seseorang, baik itu dalam hartanya, keluarganya ataupun tetangganya. Kemudian penulis mengatakan, wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi wa tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Yang artinya ini adalah dalil yang kita sebutkan tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ujian seseorang di dalam perihal keluarganya, hartanya dan tetangganya, ujian yang menyebabkan dia berdosa, karena keluarga, anak istri menyebabkan dia berdosa, karena harta menyebabkan dia berdosa, karena tetangga menyebabkan dia berdosa. Ini tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Ini bisa dihapuskan dengan pahala salat, puasa dan sedekah. Pahala salat, puasa dan sedekah. Kemudian yang ke-8, keutamaan dari keutamaan berpuasa adalah ar-rayyan lis-shaimin, pintu surga Rayyan untuk orang-orang yang berpuasa. Pintu surga Rayyan untuk orang-orang yang berpuasa. Penulis membawakan dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di dalam surga terdapat sebuah pintu dinamakan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa masuk ke dalamnya pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk dari pintu tersebut seorang pun selain orang-orang yang ahli puasa. Fa idza dakhalu ughliq. Kalau seandainya sudah mereka masuk, maka akan ditutup pintunya. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu tersebut. Fa idza dakhala akhiruhum ughliq. Kalau seandainya akhir ahli puasa masuk ke dalam pintu tersebut, maka pintunya akan ditutup. Wa man dakhala syarib wa man syariba lam yadhma abada. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka niscaya dia akan meminum, dan siapa yang meminum maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Nah, itulah keutamaan puasa sebagai bab yang pertama yang dibawakan di dalam kitab Sifatus Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara Akhi Ari hafizahullah taala. Nah, Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat
bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita dan dimudahkan di dalam mengamalkannya, khususnya nanti dalam rangka kita memasuki bulan suci Ramadan. Ikhwatal Islam, bagi yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silahkan. Kami tunggu pertanyaannya di layanan telepon 0218236543 atau melalui singkat 08